Materi yang pertama ialah bagaimana cara menemukan ide. Jadi pemicu ide itu ada di mana-mana. Ide itu bisa datang kapanpun dan dimanapun. Jadi yang dibutuhkan hanyalah sikap dan mental yang kondusif dan kebiasaan kita untuk mengamati situasi sekitar. Teman-teman mungkin udah pada tahu ya tentang Archimedes yang mendapatkan teorinya ketika sedang berada di kamar mandi. Atau teman-teman juga mungkin pernah kenal dengan, bukan kenal ya, lebih tepatnya pernah mengetahui salah satu sutradara Hollywood yang ternama bernama Woody Allen, yang ternyata dia sering sekali mendapatkan inspirasi ide untuk membuat filmnya itu ketika sedang berada di kamar mandi. Nah, setelah saya menceritakan tentang pengalaman Archimedes dan Woody Allen, bukan serta-merta teman-teman langsung pergi ke kamar mandi dan terus merenung, berharap tiba-tiba inspirasi dan ide itu datang dengan sendiri. Tidak seperti itu ya teman-teman. Jadi sebelum mendapatkan inspirasi itu pasti ada proses panjang sebelumnya. Ada ritmenya sendiri gitu. Jadi bagaimana cara menemukan ide? Nah, di sini saya menyampaikan pengalaman aku sendiri, bagaimana cara menemukan ide, dan juga berdasarkan riset aku tentang bagaimana sih sebenarnya cara menemukan ide. Jadi aku gabungin gitu. Yang pertama adalah dengan cara konsultasi dengan dosen. Teman-teman yang punya kenalan dosen yang menurut teman-teman welcome, yang gampang dan enak diajak diskusi, bisa tuh diajak buat janjian. Tentunya dosen yang memiliki atau sebidang dengan disiplin ilmu yang teman-teman miliki gitu. Karena banyak berdiskusi dengan dosen juga merupakan solusi yang tepat untuk menemukan ide. Dosen juga kan pasti punya banyak pengetahuan dan pengalaman yang dapat menambah hazanah pengetahuan kita juga, dapat juga bisa memunculkan ide karya ilmiah yang baik gitu setelah proses berdiskusi dengan dosen. Dosen juga biasanya up to date dengan perkembangan karya ilmiah, baik itu lingkup nasional maupun internasional. Nah, yang kedua adalah dengan cara aware terhadap hal-hal kecil di lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar kita ini sebenarnya sangat berpotensi banget sih sebagai tema karya ilmiah. Banyak peristiwa unik terjadi dan dapat dijadikan sebagai ide karya tulis. Coba deh kita lebih peka lagi terhadap permasalahan lingkungan kita. Bukan cuma peka sama doi aja ya. Oke, lanjut. Karena sebenarnya ya, karya ilmiah itu lahir dari permasalahan. Tidak ada ide jika tidak ada permasalahan tentunya. Jadi ya kita mencari permasalahan sendiri, bukan dibuat-buat ya masalahnya. Kita yang mencari permasalahan yang udah ada, teman-teman. Jadi jangan kita yang ngebuat-buat masalah, enggak, gitu, salah, big no. Oke, cara yang ketiga adalah banyak membaca berita untuk mencari tahu permasalahan atas isu-isu terkini. Mencari permasalahan tidak hanya langsung terjun ke lapangan, mengamati lingkungan. Bisa juga dengan banyak-banyak membaca berita, up to date dengan permasalahan yang ada, isu-isu terkini sedang membahas apa. Nah, dari situlah teman-teman bisa bisa berpikir ide apa yang akan disumbangsihkan untuk mengetaskan permasalahan yang ada di Indonesia ini, atau khususnya untuk daerah teman-teman dulu lah gitu, untuk skop lebih kecilnya. Oke, lanjut. Tips keempat adalah tips yang paling sering digunain, yang paling sering aku pakai juga untuk menemukan ide, atau kalau lagi pingin ngebuat karya ilmiah gitu. Ini ide yang paling sering dilakukan, sering aku pakai, yaitu mempelajari kajian ilmiah, penelitian terdahulu, atau proposal yang pernah mendapat juara perlombaan. Nah, ini yang penting sekali teman-teman tahu. Ide-ide penelitian yang ada di dunia ini sebagian besar ialah ide-ide yang dikembangkan dari ide-ide yang sudah ada sebelumnya. Jadi gak mesti ide itu benar-benar kita ciptakan sendiri. Kita bisa menggunakan sistem ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Dengan banyak membaca scientific paper atau mengikuti seminar-seminar internasional, kita bisa mengetahui banyak nih
ide-ide yang sudah pernah ada atas suatu permasalahan yang emang kita ingin kita berikan pemecahannya. Dengan banyak membaca, tentu kita bisa mengetahui lebih banyak tentang ide-ide yang sudah ada, dan kita bisa memodif sedikit sesuai dengan pengetahuan yang kita punya atau disiplin ilmu yang kita punya, kayak gitu. Dan teman-teman juga misalnya punya teman-teman punya teman yang pernah ikut perlombaan dan meraih juara, teman-teman bisa pinjam tuh proposalnya. Kalau misal proposalnya berkaitan dengan linear gitu, dengan apa yang teman-teman sedang interest gitu, yang sedang teman-teman tekuni. Jadi dari proposal itu bisa jadi rujukan kita untuk menciptakan sebuah ide kreatif yang belum pernah ada sebelumnya. Dan terakhir adalah melakukan brainstorming, baik secara individu maupun kelompok. Biasanya kan kita nih punya banyak ide banget di otak nih, banyak sekali ide, tapi kita suka gak gubris. Lama-lama ntar karena kita gak gubris, jadi lupa sendiri idenya apa. Jadi teman-teman tuh mesti punya namanya tuh buku ide atau apalah namanya. Intinya catatan satu untuk kalau kalian teman-teman punya inspirasi gitu, bisa langsung tulis apa yang terlintas di otak teman-teman. Itu sih kalau secara individu. Kalau secara kelompok bisa, misalnya teman-teman udah punya tim nih ceritanya. Jadi brainstorming secara individu itu biasa terdiri dari 4-7 anggota, di mana masing-masing dari setiap anggota itu diberi kesempatan untuk berbicara, menyampaikan idenya yang ada di pikiran mereka, dan saling memberikan feedback, sehingga dari setiap anggota itu diperolehlah satu ide hasil diskusi yang akan ide tersebutlah yang dipakai gitu untuk mengetaskan suatu tema dari permasalahan. Maksudnya mengetaskan permasalahan dari tema, kembali. Materi selanjutnya adalah bagaimana ide kita dapat terimplementasikan dan tidak hanya sebatas angan-angan. Banyak dari kita yang punya ide-ide kreatif yang bermunculan di otak kita, namun sayangnya kita punya kesulitan dalam mengimplementasikan ide-ide itu menjadi kenyataan. Lalu bagaimanakah cara kita untuk mengimplementasikan ide-ide tersebut sehingga tidak hanya sebatas angan-angan? Yang pertama adalah dengan cara mendiskusikan ide kepada orang lain. Hal yang bisa dilakukan untuk mengubah ide yang dimiliki menjadi sebuah kenyataan adalah dengan mencoba memberitahukan kepada orang lain atau orang terdekat kita. Seringkali dari kita hanya menyimpan ide-ide kreatif tersebut di otak kita aja. Kita nggak berani mengungkapkannya, baik itu karena alasan takut gagal, takut ditiru, atau tidak siap dengan komentar dari para orang-orang yang kita tanyai itu. Padahal dengan kita mencoba untuk berani dan percaya diri mendiskusikan ide tersebut kepada teman-teman terdekat kita, kita bisa mendapatkan pendapat dari sudut pandang mereka. Sehingga sudut pandang mereka itu, pendapat mereka itu bisa membangun ide kita agar bisa lebih baik lagi. Cara yang kedua adalah mencari tim yang berkompeten. Langkah selanjutnya bisa dilakukan adalah mencari tim yang berkompeten dan sesuai dengan bidang ilmu yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, selain memiliki kompetensi, anggota tim juga harus memiliki komitmen. Jadi cari teman-teman tuh bisa cari tim yang bisa diajak komitmen, sehingga nanti memiliki visi dan misi yang sama, tetap semangat jika menghadapi berbagai macam rintangan. Tentunya kan gak mulus-mulus aja tuh untuk merealisasikan ide. Jadi kalau udah punya kompetensi, punya komitmen, apapun yang akan dihadapi bisa terus-terusan untuk dijalani, diwujudkan idenya sampai menjadi kenyataan. Tips yang ketiga adalah mulailah dari skala kecil. Teman-teman tentu pada tahu kan, tidak ada sesuatu yang besar sebelum ada sesuatu yang kecil sebelumnya. Ketika kita ingin baru memulai membuat ide, merealisasikan ide, mewujudkannya, kita coba dulu dengan hal-hal yang lebih kecil. Misalnya kita membuat teknologi berbasis pendidikan karakter.
Dan mungkin kan kita langsung terapkan untuk wilayah se-Indonesia, pasti kita terapkan dulu untuk daerah kita sendiri. Atau misal teman-teman ingin membuat suatu aplikasi atau sistem, pasti kita membuatnya dulu dengan memulai membuat prototipenya sebelum membuat alatnya secara realnya, kayak gitu kan. Nah ya, tips yang keempat adalah menjaga diri sendiri. Mengimplementasikan sebuah ide menjadi kenyataan tentu bukanlah hal yang mudah, karena bisa jadi kita merealisasikannya dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, hal ini yang kerap kali sering ngebuat kita stres sendiri gitu, kayak ngerasa kita nggak bisa apa-apa, keburu insecure sendiri. Jadi perlu banget bagi kita untuk terus menjaga kualitas kinerja kita, mental kita, agar tidak menurun. Dengan cara kita bisa menjaga kesehatan fisik, dengan cara olahraga, dan juga kesehatan mental dengan melakukan meditasi, tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan juga melakukan self-care lainnya yang bisa mendukung diri kita agar bisa mewujudkan ide kreatif tersebut. Nah, langkah selanjutnya adalah yang kelima, mengikutkan ide ke dalam perlombaan. Dengan mengikutkan ide tersebut ke dalam perlombaan, maka kita memiliki motivasi lebih untuk mewujudkan ide tersebut. Jadi, kita dapat mengenalkan ide itu juga kepada orang lain, bisa mendapatkan kritikan dan saran yang membangun dari para dewan juri, dan juga bisa memperluas jaringan dengan teman-teman dari berbagai universitas yang nantinya juga bisa kita mintakan pendapat mereka tentang ide kita. So, pada intinya, jangan takut mengubah ide-ide kita jangan takut untuk menjadikannya sebuah kenyataan. Ketika memiliki ide-ide yang brilian, kita harus tanamkan rasa percaya diri dan yakin pada diri kita kalau kita tuh bisa mewujudkan. Oke, materi yang selanjutnya yaitu bagaimana ciri-ciri ide yang baik dan dapat diterima. Yang pertama adalah ide itu orisinil dan tidak meniru atau plagiat. Nah, perlu diketahui juga ya teman-teman, ide itu tidak ada yang 100% original. Seperti yang telah saya katakan tadi, kalau ide itu ada di mana berasal dari dimodifikasi dari ide-ide yang sebelumnya sudah ada. Asalkan kita sendiri at least nih lokasinya aja yang kita ubah, itu juga termasuk dalam hal modifikasi kayak gitu. Dan jangan pernah segan sih untuk naruh sumber rujukan kita di kepustakaannya itu, kita referensinya dari mana kayak gitu, tetap harus ditaruh. Nah, misalnya nih kasusnya kayak gini, kita udah banyak baca jurnal, banyak baca buku tentang ide-ide dari suatu permasalahan yang kita emang interest untuk pecahkan, dan kita akhirnya mengambil garis besar atau benang merah dari itu, dan itu menjadi ide kreatif kita. Kita bisa cross check dulu di Google apakah ide kita ini udah ada apa enggak sebelumnya. Jika memang sudah ada, kita bisa modifikasi atau tambahkan lagi sedikit, atau kita bisa mengubah lokasinya atau sasarannya kayak gitu. Jadi tetap harus ada yang dimodifikasi ya teman-teman, karena kalau emang 100% sama, idenya sama, kalimat dalam karya tulisnya juga sama, itu bisa dikenakan plagiat dan teman-teman nanti bisa dituntut kayak gitu. Yang kedua adalah benar-benar sesuai dengan keinginan pribadi. Ide yang baik adalah ide yang sesuai dengan keinginan pribadi kita. Mengapa demikian? Karena kalau kita melakukan ide yang emang kita nggak inginkan, yang kita emang gak interest di sana, maka ide itu tidak dapat direalisasikan secara maksimal, dan keinginan pribadi dibutuhkan agar motivasi dalam mengerjakan ide itu tetap terjaga. Selanjutnya adalah tingkat visibilitas benar-benar teruji untuk dilakukan riset dan uji coba. Nah, studi kelayakan bertujuan untuk memutuskan apakah sebuah ide itu layak untuk dilaksanakan atau tidak. Apakah ide itu sebuah ide itu dinyatakan layak dilaksanakan jika ide tersebut dapat mendatangkan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak dibandingkan dengan dampak negatifnya. Yang terakhir adalah ide bersifat kreatif dan inovatif.
Kreatif sendiri adalah menciptakan sesuatu yang berbeda dengan segala hal yang sudah ada sebelumnya, menghubungkan ide-ide atau hal-hal yang tadinya tidak berhubungan. Ide harus bersifat kreatif untuk memberikan sesuatu yang berbeda dengan ide yang lain. Kreativitas sendiri dapat diidentifikasi menjadi tiga tipe. Tipe yang pertama adalah menciptakan, yaitu proses pembuatan sesuatu yang belum ada. Misalnya Mark Zuckerberg yang membuat Facebook, menciptakan sebuah idenya itu membuat Facebook yang sebelumnya emang belum pernah ada. Yang kedua adalah modifikasi, yaitu meniru sesuatu tapi sebenarnya berbeda. Nah, ini yang tadi menggunakan sistem ATM tadi, amati, tiru, modifikasi. Misalnya pada contohnya nih, kita ingin membuat sebuah media pembelajaran ilmu pengetahuan sosial gitu, misalnya sejarah ya. Cakupannya itu sejarah. Kalau misalnya ide sebelumnya, penelitian sebelumnya itu menggunakan buku atau komik, nah kita bisa modifikasi. Misalnya sekarang ada di era 4.0, kita bisa modifikasi sejarah itu menggunakan media webtoon kayak gitu. Yang ketiga atau yang terakhir, kreativitas itu diidentifikasi dengan cara menggabungkan, yaitu menggabungkan dua hal yang sebelumnya tidak berhubungan. Misalnya dua hal yang berbeda itu kain tenun dan jam tangan, dimana itu kan suatu hal yang sangat berbeda ya. Bisa muncullah ide kreatif untuk menggabungkan keduanya sehingga terwujudnya jam tangan unik yang bermodifikasi dengan kain tenun.